wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang pencegahan deadlock, yaitu pencegahan deadlock pada algoritma Banker. Dan di sini kita menggunakan dua sistem, yaitu algoritma safety dan algoritma request. Sebelumnya kita mengetahui dulu apa itu deadlock, yaitu situasi proses yang saling menunggu untuk waktu yang tidak pasti karena sumber daya yang tidak tersedia dan sedang digunakan oleh proses lain. Di sini ada algoritma Banker, yaitu misalkan ada n proses dalam sistem dan m tipe resource cache. Terdapat data struktur sebagai berikut. Yang pertama ada available, yaitu suatu vektor dengan panjang m. Kedua ada max, yaitu matriks n kali m yang mendefinisikan maksimum permintaan request untuk setiap proses. Ketiga ada allocation, yaitu matriks n kali m yang mendefinisikan jumlah resource untuk tiap-tiap tipe yang sedang dialokasikan untuk tiap proses. Yang keempat ada need, yaitu matriks n kali m yang menunjukkan sisa resource yang dibutuhkan untuk tiap proses. Di sini ada contohnya. Nah, di sini ada terdapat 5 proses P0 sampai P4. 3 tipe sumber daya, yaitu di sini A-nya ada 10 anggota, B-nya 5 anggota, C-nya itu ada 7 anggota. Jadi di sini kita akan mencari nilai available sama nilai need-nya. Jadi di sini kita akan mencari untuk yang A-nya dulu. Kita lihat di sini. Kita urutin dari deretannya ini. Jadi untuk A di sini ada 2, 3, dan 2. Berarti sudah ada 7. 10 kurang 7 dapat 3. Terus untuk yang B-nya sini ada 1 sama 1 jadi 2. 5 kurang 2 dapat 3. Dan untuk yang C sini ada 2, ada 1, ada 2. Jadinya ada 5. 7 kurang 5 jadinya 2. Nah, untuk yang nilai need-nya ini, di sini nilai need kita cara mencarinya itu dengan hasil ini nilai max dikurang dengan nilai allocation, yaitu 753 dikurang 010 dapat hasilnya 743. Dan untuk yang P1 nya itu dapat 1, 2, 2. Untuk yang P2 nya itu dapat 600. Terus untuk yang P3 nya itu kita dapat 010. Nah, untuk P4 nya itu kita dapat itu 4, 3, 1. Nah, selanjutnya setelah kita dapetin hasilnya, selanjutnya kita akan mencobanya di algoritma safety, yaitu work and finish vektor dengan panjang masing-masing m, tipe resource, dan n prosesnya. Di sini ada algoritmanya. Jika yang ini nggak terpenuhi, maka dia nggak akan bisa jalan, tetapi kita bisa membuat new available-nya, yaitu ini. Jadi yang ini tadi sudah kita jawab atau sudah kita isi. Terus di sini kita akan mengisi dari P1 sampai P4, yaitu di sini P1 122 ini kecil dari 322. Jadi dia bisa diproses dan dapat menghasilkan 322 ditambah 200 sama dengan 532. Nah, untuk yang P2 di sini ada 600. Apakah 600 kecil dari 500? Tidak. Jadi kita lanjut prosesnya itu di P3, yaitu 011. Apakah kecil dari 532? Ya, dia lebih kecil, jadi bisa diproses dan dapat hasilnya itu 743.
Dan hasilnya ini kita letak di P2. 743. Dan untuk P3 yaitu di cara P4. Di sini 431 kecil dari 743, sehingga 743 ditambah 002 dapat dia hasilnya 745. Terus untuk kita ngasih nilai di P4 ini, kita ambil dari si P0-nya, yaitu 743 ke 475, berarti ditambahin 743 ditambah 0110. Kita lihat dari sininya. Terus jadinya 755. Nah, untuk hasil ininya terus kita proses dengan 755 ditambah 302. Dapat hasilnya itu adalah 10. Dapat hasilnya itu 1057. Jadi urutan eksekusi proses ini adalah P1, P3, P4, P0, dan P2. Dan sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria. Jadi ini adalah dia safety. Selanjutnya, di sini ada algoritma resource request. Misal pada proses P4 meminta 330 pada resource request. Langkahnya, jika ada permintaan pada proses tertentu, maka request dapat diproses dengan syarat request kecil dari need, request kecil dari available. Jika dua syarat itu terpenuhi, maka ini adalah rumusnya. Habis itu setelah kita masuk ke rumus dan kita dapat hasilnya, kita periksa safety state algoritmanya. Nah, jadi di sini ini hasil yang di awal tadi. Jadi ini yang mau kita cari. Nah, di sini kan dia misalnya di sini misalkan pada tabel proses P1 ada permintaan penambahan sumber daya yaitu 102. Jadi requestnya, jadi ini yang cara yang pertama tadi itu request kecil dari need itu 102 kecil dari 122. Dan requestnya itu kecil dari available yaitu 102 kecil dari 333. Jadi langsung saja kita proses. Di sini kita membuat available, allocation, dan need-nya yang baru. Pertama kita akan ngisi available-nya yaitu 332 dikurang 102. Kita dapat 230. Terus kita untuk mencari allocation-nya yaitu 200 ditambah 102. Dapat hasilnya 302. Terus untuk unit-nya ini dari 122 dikurang 202. Jadi kita dapat 020. Nah, untuk PO-nya, P0-nya kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita sudah sama ini seperti yang tadi, berarti di sini dari P0, P1, P2, P3, P4, itu balik lagi ke P0, P2. Jadi di sini P1-nya yaitu 5, 3, 2, dan P2-nya masih sama seperti yang tadi, berarti kita lanjut yang di cara P3-nya. Yaitu berarti jawabannya 7, 4, 3. Dan untuk P3-nya yaitu 7, 4, 5. Dan untuk P4-nya itu 7, 5, 5. Nah, untuk hasil ini juga masih sama, yaitu 10, 5, 7. Nah, dan urutan eksekusinya juga sama, yaitu P1, P3, P4, P0, P2.
Nah, dan juga ini sistemnya dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria alias safety. Selanjutnya, Nah, misalkan pada prosesnya ini adalah 330, kita ganti, dan ini caranya itu sama, dan berarti di sini hasil available-nya hasilnya itu adalah 002, dan untuk allocation-nya itu adalah 332, dan untuk unitnya itu adalah 101. Nah, kita akan ke step selanjutnya. Nah, di sini untuk P0-nya di sini angkanya tidak ada yang bisa untuk memenuhi untuk mengisi available-nya. Sehingga sistem dalam keadaan stack tidak selamat dan tidak memenuhi kriteria. Berarti dia unsafety, berarti dia dalam bahaya. Jadi hanya sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.